Hai adik-adik, kembali lagi nih bersama kakak. Nah, di video kali ini kakak akan membahas mengenai macam-macam gaya ya, yang part 3. Nah, part pertama dan part kedua wajib adik-adik pahami. Nah, kemudian baru adik-adik bisa melihat part yang ketiga ini. Nah, yang part ketiga kakak akan membahas mengenai gaya kelima, yaitu gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal itu apa sih, Kak? Gaya sentripetal itu adalah gaya yang muncul akibat benda itu bergerak melingkar. Contohnya apa? Adik-adik bisa memberikan contoh benda yang memiliki gaya sentripetal? Ya, paling sederhananya saja adalah pergerakan dari jarum jam. Ya, jarum jam kan bergerak melingkar. Nah, sebuah benda atau benda apapun kalau bergerak melingkar maka akan muncul yang namanya gaya sentripetal, di mana rumusnya adalah sigma F. Ya, sigma F sama dengan M dikali V kuadrat dibagi dengan R. Jadi di sini ada sebuah benda, kakak punya benda yang ditali ya, ditali kemudian diputar-putar, maka dia akan memiliki gaya sentripetal. Nah, kalau dia punya gaya sentripetal, berarti dia punya percepatan sentripetal yang arahnya juga sama-sama ke dalam atau menuju pusat. Ya, gaya sentripetal juga ke dalam. Nah, kemudian R itu apa? R di sini adalah jari-jarinya, jari-jari orbit. Ya, contohnya aja satelit atau planet kita mengitari matahari. Nah, dia kan punya orbitnya tersendiri, maka di sini disebut dengan R. Kemudian V di sini adalah kelajuan linier yang satuannya meter per second. Nah, kemudian selain menggunakan perumusan seperti ini, gaya sentripetal sigma Fs itu bisa juga dirumuskan sebagai M dikali omega kuadrat dikali dengan R, di mana omega itu adalah kecepatan anguler atau kecepatan sudut yang satuannya adalah radian per second. Oke ya, jadi rumusnya bisa yang atas, bisa yang kedua ini, tergantung dari apa yang diketahui di soal. Oke, nah beberapa kasus di sini kakak sudah memiliki 4 buah gambar di sini ya. Nah, apabila suatu benda diputar vertikal, jadi adik-adik memiliki sebuah benda misalnya tuh, terus kemudian ditali kemudian adik-adik main, pernah kecil kan ya, pernah jadi anak-anak kan. Nah, itu kan kalian pernah main diputar-putar, apapun itu diputar-putar kayak gitu secara vertikal, maka nanti akan muncul yang namanya gaya sentripetal. Nah, besarnya berapa Kak? Atau tegangan talinya berapa? Nah, di sini karena dia ditali, maka muncul gaya tegangan tali. Gaya tegangan talinya ke pusat. Karena kita yang tinjau adalah benda, menarik bendanya. Nah, kemudian juga ada gaya berat. Gaya beratnya ke bawah, adik-adik. Gaya berat W, ya, M kali G itu tadi. Nah, di sini ada dua posisi. Ketika posisi di atas dan ketika posisi di sini, itu akan berbeda besarnya. Nah, di sini untuk yang posisi pertama dulu, itu sudutnya ada di sini ada di theta. Ya, tetanya di situ. Nah, berarti kalau theta ada di sini, maka juga akan sama dengan yang ada di sini. Karena hubungannya adalah dalam berseberangan, maka sudutnya sama besar. Nah, maka dari itu kita harus mencari komponen W yang arahnya ke dalam lingkaran ini, yang searah dengan T, tegangan tali. Maka di sini ada yang namanya W cos, ya, karena dekat dengan sudut. Maka di sini adalah W cos theta. Oke ya. Sehingga perumusannya untuk yang posisi pertama di sini sigma Fs-nya sama dengan mv kuadrat per R. Nah, karena sama antara W cos dan T-nya itu arahnya ke pusat semua, maka T ditambah W cos theta sama dengan mv kuadrat per R. Nah, seperti itu adik-adik. Itu untuk kasus yang pertama, apabila yang ditanya bendanya di posisi atas di sini, kemudian sudutnya yang diketahui adalah yang di atas. Nah, sekarang posisi bendanya ada agak ke bawah di sini posisinya. Nah, sudutnya biasanya yang diketahui di sini. Nah, harus kita uraikan lagi adik-adik. Gaya tegangan tali, nah arahnya ke atas tegangan talinya. Nah, kemudian ada sebuah
massa, maka dia punya gaya berat W di sini. Maka oleh karena itu theta di sini akan sama dengan yang ada di sini. Oke, nah karena kita cari yang searah atau yang berhimpit dengan arah T, maka di sini yang dinamakan W cos theta. Kita uraikan ya, pelajaran vektor yang semester 1. Nah, karena T dan W cos berlawanan arah, maka nanti perumusan dari posisi yang kedua, sigma Fs-nya itu akan berbeda. MV kuadrat per R. Nah, sigma Fs-nya yang akan berbeda, di mana T dikurangi dengan W cos. T dikurangi dengan W cos theta sama dengan MV kuadrat per R. Kenapa Kak kok dikurangi? Karena arahnya berlawanan. Kenapa kok tidak W cos dikurangi T Kak? Karena arah gaya sentripetal itu selalu menuju pusat dari orbit. Maka yang ke pusat itu yang positif. Paham ya? Nah, di sini kakak akan lanjut ke kasus yang kedua, ya, gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini ketika bendanya ada di puncak. Ketika ada di puncak, berarti di sini ada gaya tegangan tali ke bawah dan gaya berat juga pas ke bawah. Jadi di sini perumusannya sigma F sama dengan MV kuadrat dibagi R. Nah, karena arahnya sudah sama, T dan W, maka T ditambah W sama dengan MV kuadrat per R, tanpa ada sudutnya. Nah, kemudian ada di gambar ketiga, ada gaya tegangan tali menuju pusat, tapi W-nya ke bawah, Kak. W-nya ke sini. Nah, kita uraikan karena sudutnya tegak lurus kan ini, 90 derajat, maka T dan W ini tidak ada hubungannya, adik-adik. T dan W tidak ada hubungannya karena saling tegak lurus, ya. Jadi yang kita gunakan hanya T saja. Sigma F sama dengan MV kuadrat per R. Nah, karena yang menuju pusat hanya T dan tidak ada yang melawan, maka sigma Fs-nya di sini hanya T sama dengan MV kuadrat per R. Nah, sudah paham ya sampai sini? W-nya tidak berpengaruh. Nah, kemudian untuk posisi yang ketika di bawah sendiri, gaya tegangan tali arahnya ke atas karena menarik benda. Kemudian ada gaya berat arahnya ke bawah, selalu menuju pusat dari bumi atau satelit atau planet. Nah, kemudian karena dia berlawanan arah, maka bisa dikatakan bahwa sigma Fs sama dengan MV kuadrat per R, di mana sigma Fs-nya itu adalah T dikurangi W. T dikurangi W sama dengan MV kuadrat per R. Kenapa kok T dikurangi W, Kak? Sesuai dengan yang seperti tadi, karena gaya sentripetal itu arahnya selalu menuju pusat, maka yang arah ke pusat itu yang positif. Di sini T-nya yang positif, sedangkan W-nya negatif. Paham ya? Nah, kakak review lagi mengenai gaya sentripetal. Gaya sentripetal di sini muncul akibat benda itu bergerak melingkar. Nah, kalau bendanya bergerak melingkar, maka akan muncul gaya sentripetal yang diformulasikan oleh sigma Fs sama dengan MV kuadrat per R atau M dikali omega kuadrat kali R, tergantung dari apa yang diketahui di soal. Bisa menggunakan rumus yang pertama, bisa menggunakan rumus yang kedua, gitu ya. Nah, untuk beberapa kasus seperti ini, bendanya ini bergerak vertikal, bergerak vertikal ya ke atas, bukan yang horizontal, tapi vertikal. Nah, cukup sekian video kakak mengenai gaya sentripetal dan beberapa kasus contohnya. Semoga adik-adik bisa memahami video ini. Apabila masih belum memahami, adik-adik bisa memutar ulang video kakak ini sampai adik-adik benar-benar paham. Semoga bermanfaat video ini dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.